Kakak mendapat 2 tamparan di hadapan semua orang. Dia difitnah mencuri kalung itu. Ibu tiri juga memaksanya berlutut meminta maaf pada putrinya. Saat ini ibu dan anak itu sangat ilmiah. Lalu seorang pria bertopeng muncul. Berapa banyak Anda memukul wajahnya tadi? Lalu Anda harus menerima pukulan di wajah kembali. Anakku, apa menurutmu aku berlebihan? Tidak, tidak berlebihan. Putriku bertindak tanpa berpikir ke depan. Dia layak menerimanya. Saya tidak melakukan kesalahan. Jelas Tri Yin mencuri kalung yang suamiku berikan padaku. Aku tidak pernah mencuri. Ini adalah kalung pemberian pacarku. Apakah pacar malangmu itu bisa memberikannya untukmu? Adik tidak tahu bahwa pria bertopeng itu adalah pacar malang yang dia sebutkan. 1 hari lalu kedua saudari awalnya menikah di hari yang sama. Namun adik sangat cemburu. Karena yang dinikahi kakak adalah orang kaya. 2 saudari diam-diam saling mencintai pria yang sama. Dan dia harus menikah dengan Bai Kuan. Ribuan gadis pasti takut mendengar semua istri sebelumnya mati. Apalagi Bai Kuan juga cacat. Jika menikahinya dia takut harus tinggal di sana seumur hidup. Jangan terlalu percaya diri. Bisakah kamu stabil atau tidak? Ibu tiri jahat untuk kebahagiaan putrinya. Dia sengaja membawa semangkuk sup dengan obat tambahan. Kemudian dia menutupi kepala 2 saudari dengan veil. Tunggu sampai Tri Yin masuk ke dalam mobil. Dia menemukan ini bukan jalan menuju rumah. Jadi saat mobil menunggu lampu merah, dia segera keluar dari mobil dan lari. Menghadapi pengejaran sopir, Tri Yin berlari ke sebuah mobil. Tapi dia tidak tahu bahwa pemilik mobil ini adalah Bai Kuan. Efek obat juga tersangkut di tubuh Tri Yin. Setelah pertarungan yang sengit, Tri Yin sadar kembali. Kamu selesai makan lalu bersihkan bibirmu. Kamu adalah yang pertama. Ini adalah sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Maaf, yang terjadi sebelumnya ada alasannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kemarin adalah hari pernikahanku. Tapi karena tunanganku melarikan diri, Anda harus memberikan kompensasi padaku. Hah, apakah kamu ingin lari? Tidak, saya setuju untuk bertanggung jawab. Saya adalah Tri Yin. Bagaimana denganmu? Saya seorang pengemudi mobil. Saya tidak punya kebiasaan buruk. Saya yakin Anda juga bisa melakukannya. Nama saya Bai Kuan. Nama tunangan adikku juga Bai Kuan. Lalu, semua orang mengatakan bahwa Bai Kuan cacat. Nama saya Bai Kuan. Saya hanya orang yang digaji 3.000 yuan. Sama kuatnya dengan yang lain. Saya bahkan tidak peduli tentang apapun. Pacarku juga orang yang berkarakter baik. Hal-hal lain tidak penting. Pacarmu mengundangmu untuk makan. Aku tidak berpacaran denganmu. Bai Kuan benar-benar membawanya ke restoran mewah. Tri Yin melihat uang tidak mudah didapat. Dia tidak mau menyia-nyiakan uang. Tapi Bai Kuan lanjut masuk ke restoran. Saat itu tunangan Tri Yin tiba-tiba muncul. Anda sudah dirugikan. Saya dengar tadi malam Anda pergi dari rumah. Ada apa? Apakah ada masalah? Saya tidak punya masalah. Saya hanya diberi obat. Saya hampir menikah dengan orang jahat. Dan kamu sudah menikah. Jadi biarkan aku pergi. Maaf. Tadi malam Anda tidak ada. Jadi pengantin wanita bukan kamu. Tapi tidak ada jalan lain. Nasi sudah dimasak menjadi bubur. Tapi ada satu hal yang bisa kuyakinkan. Saya akan menjadi ahli waris keluarga So. Sampai saat itu saya akan menikahimu sebagai seorang istri. 2 saudari menikah dengan 1 pria. Kenapa kamu menikahi Tan? Dia memberikanku 50% saham. Tapi kamu bisa yakin, orang yang paling kucintai adalah kamu. Saya menghabiskan 5 tahun bersamamu. Tapi kamu meninggalkanku untuk 50% saham. Bagaimana itu bisa ditinggalkan? Beri aku waktu 1 tahun lagi. Sekarang kamu bisa menjadi selirku. Apakah itu tidak apa-apa? Melihat Tan datang sikap dia langsung berubah. Kenapa kamu tidak tahu malu? Bahkan kamu berani menggoda adik ipar. Tri Yin, beraninya kau menggoda suamiku di hadapan wajahku. Suamimu yang menggodaku lebih dulu. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Aku sudah lama tidak mencintaimu. Jangan berpura-pura lagi. Kamu tidak layak dengan suamiku. Cintaku, apa kamu baik-baik saja? Beraninya kau melakukan itu. Apakah ini sifatmu yang sebenarnya? Tri Yin, tunggu di sana untukku. Ibuku tidak akan memaafkanmu. Saya wanita hebat dari keluarga Qi. Keluarga Qi hanya punya seorang anak tunggal. Kalian berdua benar-benar cocok. Kau adalah yang terburuk. Berhenti. Siapa kamu?
Saya Bai Kuan. Tri Yin, apakah kamu menyesal telah meninggalkan pertunangan? Jadi kamu pergi mencari seseorang dengan nama yang identik seperti itu. Tri Yin, bahkan jika Anda tidak memilikiku, Anda tidak perlu menggunakan pria seperti ini untuk menggodaku. Menggodamu? Anda benar-benar naif. Kita benar-benar saling mencintai. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Mengapa Anda mencintai pria tidak berguna seperti dia? Nona Yin, apakah kamu sudah makan? Saya sudah membuat reservasi. Tidak perlu buang waktu dengan orang seperti mereka. Hei Nak, saya memiliki kebaikan untuk mengingatkanmu. Orang yang bisa makan di sini harus memiliki penghasilan 1 juta yuan. Dan restoran ini adalah restoran mewah di sini, di mana kucing dan anjing tidak bisa masuk sembarangan. Itu benar, anjing dan kucing tidak bisa masuk ke dalam. Apa maksudmu? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dan wanita ini akan masuk daftar hitam restoran ini. Ancaman itu, dari mana Anda mempelajarinya? Apa-apaan ini? Dia benar-benar tahu cara membuat lelucon. Cepat minta maaf padaku dan pergi. Aku tidak akan menghitung kalian. Bawa orang malang itu pergi. Atau tunggu sampai kalian ditendang keluar. Bermimpilah, manajer. Anda datang pada waktu yang tepat. Cepat tendang keduanya keluar. Makan di restoran yang sama denganku. Memangnya siapa mereka? Anda harus pergi dari sini. Manajer, perhatikan baik-baik. Saya seorang nyonya keluarga So. Dan orang ini tuan muda dari keluarga So. Apakah kamu melakukan kesalahan? Aku tidak salah. Hari ini restoran ini sudah ditutup oleh orang lain. Tidak peduli siapa Anda. Setiap orang harus pergi dari sini. Kita tidak bisa masuk. Mungkinkah hal buruk ini terjadi? Bagaimana bisa? Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Ya, cepat masukkan keduanya ke dalam daftar hitam dari restoran. Pergi. Pergi dari sini. Orang yang bergaul dengan Anda adalah sekumpulan sampah. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya cukup kehilangan muka. Siapa pria itu? Pria ini benar-benar memiliki latar belakang hebat. Demi tidak mengungkapkan identitasnya, dia sengaja mengatur 4 asisten untuk menunggu di ruang VIP. Kemudian suruh mereka untuk mengenalkan diri sebagai teman lama. Tri Yin sama sekali tidak meragukan ini. Kemudian Bai Kuan segera memberikan kalung senilai ratusan juta pada Tri Yin. Pengemudi seperti Anda, bagaimana bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Di mana kamu mendapatkan ini? Bai Kuan, apa pekerjaanmu yang sebenarnya? Memangnya kenapa? Kalung ini tidak bernilai banyak. Hanya beberapa ratus yuan. Permata ini juga hanya terbuat dari plastik. Saya pikir ini permata asli. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Saya juga menyukainya. Halo, Anda harus segera kembali ke sini. Cepatlah, aku akan segera kembali. Maaf, saya memiliki sedikit masalah. Saya harus pergi. Nona Yin, apakah Anda mengatakan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Kenapa kamu menghilang di momen penting? Nona Puong, hari ini aku punya sesuatu untuk dilakukan. Saya minta maaf. Sebentar lagi akan ada karakter besar yang datang. Jadi bos turun secara pribadi untuk menyambutnya. Ternyata karakter besar yang disebutkan adalah ibu tiri yang jahat. Baru saja bertemu adik mulai mengejek kakak. Kamu hanya bisa bekerja di perusahaan suamiku. Nasibmu telah diidentifikasi sebagai orang miskin. Bersihkan. Kita masuk. Orang yang punya uang suka membuli orang lain. Aku pergi ke kamar mandi sebentar. Kalungku hilang. Sebelum aku menemukannya, jangan mencoba untuk pergi. Seperti yang diharapkan. Saya tahu itu pasti kamu. Laporkan dia ke polisi. Bu, Anda pasti salah lihat. Ini kalung yang diberikan pacarku. Hanya senilai beberapa ratus yuan. Kalung itu adalah barang kelas atas. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ini adalah hadiah pernikahan yang suamiku berikan. Barusan kita pergi ke toilet. Kamu pasti mencurinya. Itu adalah kalung 2 juta yuan. Sekarang kalung itu ada padamu. Namun kamu masih ingin membantah. Tak disangka, orang yang biasanya baik ternyata mencuri. Bagaimana bisa dia bertahan di perusahaan? Laporkan dia ke polisi. Seorang pencuri tidak pantas mendapatkan pekerjaan di perusahaan suamiku. Kembalikan kalungku. Saya tidak mencuri. Melihatnya terus menolak Tan memanggil satpam untuk merebut kalungnya. Kembalikan. Berlututlah dan meminta maaf. Saya tidak berlutut di depan hewan. Beraninya kau memarahi putriku. Apa-apaan ini? Berapa banyak tadi kau menamparkan wajahnya?
Anda harus menerima tamparan di wajah kembali. Kamu pikir kamu siapa berani memukulku? Tuan, putriku masih muda. Tolong maafkan dia. Itu semua bukan ajaran manusia. Jika Anda tidak bisa mengajar, lalu biarkan orang-orang saya mengajar anakmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Selamatkan aku. Hei, putriku. Apakah ini terlalu berlebihan? Tidak terlalu berlebihan. Putriku memang layak mendapatkannya. Saya tidak salah. Triyen jelas mencuri kalung yang diberikan suamiku padaku. Saya tidak mencuri. Ini barang pemberian dari pacarku. Apakah pacar malangmu itu bisa memberikannya untukmu? Bisakah dia membelinya? Hei, saya baru saja menemukan kalung di toilet. Nyonya, lihat apakah ini milikmu. Ini pasti palsu. Terlebih lagi kalung milikku diukir dengan inisial dariku dan suamiku. Ini benar-benar kalung milik Triyen. Orang miskin sepertimu tidak perlu membiarkan pacarmu membeli itu. Membeli kalung palsu untuk menipu orang. Kalung Triyen itu asli. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Bisakah Anda memberitahuku? Saat kalung itu dipublikasikan, Tuan Muda diundang sebagai teman lama. Jadi kalung itu asli atau palsu dia bisa mengetahuinya. Zhang, sepertinya pembicaraan bisnis hari ini sudah selesai. Kami pergi dulu, anakku. Apakah suamimu memberimu barang palsu? Aku akan pergi mencarinya. Dia sangat tidak tahu malu. Triyen, jangan senang terlalu cepat. Jangan lupa kelemahanmu masih ada di tanganku. Apa kau ingin mengancam? Memang benar seperti ibu seperti anak. Tapi syukur kamu gila. Berani memukulku. Bukankah kau ingin membuat kekacauan? Majulah. Jangan lupa Baikuan belum pergi jauh. Dia lebih percaya padaku. Apakah kau tahu? Aku memiliki kelemahanmu. Saya akan terus mengawasimu. Nyonya muda. Tuan muda sudah menunggumu. Apa yang kau maksud dengan kalung ini? Membeli barang palsu untukku. Barang palsu. Bagaimana itu mungkin? Pasti bajingan itu. Beraninya dia mempermalukanku. Apakah Anda tahu di mana kalung yang asli? Pacar Triyen memberikannya pada Triyen. Apakah itu mungkin? Anda mengatakan pengecut itu. Saya menyelidiki sebelumnya. Apakah Anda tahu siapa yang menjalankan restoran itu? Itu adalah Tuan Muda. Saya tidak peduli. Kamu membuatku kehilangan muka di perusahaan. Saya sudah menikah sebanyak 3 kali. Kamu yang pertama berani melarikan diri. Bagaimana cara kamu membayar ini? Baik Kuan, jangan salah paham. Saya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kucintai. Apalagi aku juga sudah punya pacar. Siapa pacarmu? Aku akan menghancurkannya. Aku sangat mencintai dia. Jika bukan dia aku tidak akan menikah dengan siapapun. Malam ini saya akan menelponmu. Malam ini saya punya pertemuan. Jika tidak ada keperluan tidak perlu menghubungiku. Aku takut pacarku akan salah paham. Melihatnya seperti ini juga tidak ada yang begitu kejam seperti Isu. Nomor telepon yang Anda panggil saat ini sedang dalam panggilan lain. Mengapa ada begitu banyak pertemuan? Apa kalian? Lepaskan aku. Seseorang menghabiskan uang untuk membayar kita. Kita hanya mengikuti perintah. Siapa yang menyuruh kalian? Berapa banyak uang yang dia berikan? Saya bisa membayar 2 kali lipat. 1 juta yuan. Apakah kamu mempunyainya? Sangat disayangkan jika membunuh wanita ini. Mari kita bersenang-senang sedikit. Saya akan membuatnya menikmati. Triyen mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi penjahat yang dikirim untuk membunuhnya masih mengejarnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Tuan Muda akan membayar perbuatan adik dan ibu tiri? Lalu apakah hubungan antara dua orang akan berkembang ke arah yang baik? Nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.